Umat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita berkumpul dalam ruang kanal YouTube GKI Kuningan untuk doa menjelang Pentakosta GKI Kuningan. Marilah kita bersama membukanya dengan bermazmur bagi Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagi gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia, tetapi aku percaya kepada Tuhan. Kidung Jemaat 235, ku dengar berkat-Mu turun. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan Alkitab kita dari Yesaya 43 ayat 4a. Yesaya 43 ayat 4a. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi yang terkasih, kami tahu bahwa Tuhan begitu sangat mengasihi kami semua. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan sama-sama merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Berkatilah setiap kami, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.
Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang terbayang dalam benak kita apabila kita mendengar kata musisi? Seperti misalnya kita mendengar kalimat, si A adalah seorang musisi. Tentunya kita sama-sama tahu bahwa si A ahli dalam bidang musik. Demikian juga dengan Thomas Smith. Pada suatu hari beliau sedang berjalan di areal pertokoan dan dia memasuki sebuah toko yang menjual alat-alat musik. Dengan spontan dia melihat di sudut ruangan ada sebuah gitar yang sangat tidak menarik kelihatannya. Kotor, senarnya pun tinggal satu, ditaruh di dalam pojok ruangan, sehingga seolah-olah menggambarkan si pemilik toko itu rasanya cuek dengan gitar tersebut. Kayaknya nggak ada yang mau beli deh. Tetapi di dalam hati Thomas Smith sebagai seorang musisi, dia tahu bahwa gitar ini merupakan gitar yang berkualitas. Maka dari itu dibelilah gitar tersebut dengan harga yang murah. Dibawa pulang, dirawat di rumahnya, dibersihkan, diperbaiki bagian-bagian yang memang perlu diperbaiki. Kemudian dipasanglah senarnya. Saya kira perlu waktu yang cukup panjang untuk memperbaiki, untuk merawat, membersihkan gitar tersebut. Walaupun hasilnya tetap masih kelihatan bahwa gitar itu adalah gitar yang murah harganya. Kemudian dimainkanlah gitar tersebut oleh Thomas Smith. Sungguh sangat mengagumkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Terdengar suara yang sangat merdu, suara yang enak di telinga, sehingga membuat kagum para pendengar yang juga merupakan teman-teman Thomas Smith yang adalah sesama para musisi tersebut. Apa yang dirasakan oleh Yesaya pada satu titik tertentu, Yesaya merasa sudah tidak layak lagi. Padahal kita sama-sama tahu bahwa beliau adalah nabi, orang yang dikasihi oleh Allah yang menciptakannya untuk memberitakan kemuliaan nama Tuhan. Yesaya udah capek, udah lelah. Maka dari itu ayat yang kita baca tersebut, Tuhan berkata kepada dia, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku sangat mengasihi engkau. Terkadang Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita juga sama. Pada titik tertentu kita merasa diri kita itu enggak layak. Bahkan kita sampai terus berada dalam lingkaran tersebut dan kita merasa terperosok ke dalamnya. Kita benar-benar merasa udah capek, udah lelah. Karena orang-orang di sekitar kita, semakin kita berkelakuan demikian, semakin kita memposisikan diri kita dengan ketidaklayakan kita itu, orang juga memandang kita seolah-olah paling enggak ya aneh. Tetapi cara pandang Tuhan acap kali berbeda dengan kita. Kita kerap melihat diri kita tidak berharga dan tidak layak. Namun Tuhan tetap memandang kita sebagai ciptaan yang sangat berharga. Seperti waktu Tuhan melihat Yesaya. Tuhan tidak pernah melihat penampilan luar. Seperti Thomas tidak melihat penampilan gitar tersebut dari luar. Dia tahu bahwa gitar tersebut punya kualitas yang sangat baik. Begitupun Tuhan melihat terhadap kita sebagai
anak-anak yang Dia kasihi. Tuhan lebih tertarik kepada hati kita. Bagaimana cara hidup kita kepada masyarakat, kepada orang di sekitar kita, kepada keluarga kita. Apakah kita sudah menerjemahkan kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita terjemahkan kepada mereka semua. Tuhan melihat itu. Karena Tuhanlah yang memilih, yang menentukan, dan mengangkat hidup kita. Maka dari itu saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, apabila kita sedang mengalami pada titik terendah tersebut, ingatlah bahwa di mata Tuhan kita tetaplah ciptaan yang mulia, dan di tangan Tuhan pula kita dapat menyatakan kemuliaannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dipersilakan mendoakan secara pribadi pokok-pokok doa. Mari kita berdoa. Dalam menjelang Pentakosta ini ya Tuhan, kami bersatu hati dalam pergumulan saudara-saudara seiman kami. Kami mohon kekuatan dari hikmat-Mu, agar kami tidak berjalan sendiri, melainkan bersama bimbingan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kidung Jemaat 235. Kasih Allah yang sempurna, darah Kristus yang kudus, kuasa Roh yang tak terduga, biar jaya dalamku. Aku pun sempurnakan aku pun.
Ibadah telah selesai. Tuhan memberkati kita semua.